bulan lebih nih di rumah terus, ibadah di rumah. Kerasa gak sih kali ini? Kerasa banget. Kerasa banget. Tapi adik-adik tetap semangat kan di rumah? Iya, harus semangat dong. Walaupun kita ibadahnya secara online, adik-adik yang di rumah, di depan laptop atau di depan handphone, ini tuh membuktikan kalau hadirat Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi mau kita ibadahnya di rumah, Tuhan tetap hadir buat kita. Betul banget Kak. Betul banget. Betul. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak Edi? Nah, yang pasti kita yang pertama akan memuji Tuhan. Mari silakan memuji Tuhan. Lalu yang kedua kita mau menonton firman Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik udah siap belum memuji Tuhan? Siap dong Kak. Kakak undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Jadikan Saya. Dalam kuasa
Yesus yang baik, kalau Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin menonton film, cerita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami supaya kami dapat mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Star Kids yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita percaya kalau kita semuanya bersuka cita hari ini dan pastinya tetap semangat ya adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik udah gak sabar ya mau mendengar cerita firman Tuhan kali ini. Kira-kira cerita firman Tuhan kita minggu ini tentang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Pasti pada penasaran ya adik-adik. Ya, firman Tuhan kita kali ini masih tentang cerita yang sama dengan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat adik-adik ceritanya tentang apa? Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu itu tentang orang Samaria yang murah hati. Sebelum kita lanjut untuk mendengar cerita firman Tuhan tersebut, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca super ayat dulu. Siap adik-adik? Ya, sebelumnya kakak mau supaya adik-adik mengambil Alkitabnya, atau adik-adik juga bisa baca super ayat yang ada di sini. Kita mau sama-sama baca ya adik-adik. Dan pastinya super ayat ini harus dihafalkan. Oke adik-adik? Oke, kita baca super ayat kita minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya semuanya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Sekali lagi adik-adik ya, kita baca dengan semangat, dengan antusias, oke? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yeay, adik-adik jangan lupa ya, tetap semangat untuk menghafal super ayatnya di rumah, oke? Nah, karena kita sudah membaca super ayat minggu ini, saat ini kita mau menyaksikan cuplikan video dari cerita firman Tuhan minggu lalu. Mungkin adik-adik kemarin ada yang belum nonton atau bahkan ada yang sudah lupa ceritanya. Nah, kita mau mengulangnya kembali adik-adik untuk mengingat cerita firman Tuhan minggu lalu. Oke, siap adik-adik? Semuanya siapkan posisi yang paling baik, duduk manis, gak ada yang bolak-balik, oke? Kita sama-sama simak dan saksikan video ini dengan baik, oke? Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh. Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia
Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Nah, adik-adik, gimana? Seru kan cuplikan video cerita firman Tuhannya? Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ke-37. Adik-adik bisa baca kembali nanti ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, kalau minggu lalu itu tema firman Tuhan kita tentang mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Nah, kali ini tema firman Tuhan kita kali ini adalah semua orang adalah saudaraku. Kita sama-sama yuk katakan ini, sama-sama yuk adik-adik, ikutin kakak ya. Semua orang adalah saudaraku. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita mengasihi semua orang. Kira-kira menurut adik-adik yang dibilang semua orang adalah saudaraku itu siapa aja ya adik-adik? Apakah semua orang yang ada di luar sana? Apakah semua orang yang tidak kita kenal? Ya adik-adik, semua orang yang kita kenal, kita tidak kenal, semua orang yang kita benci, kita suka, itu adalah saudara kita. Dan firman Tuhan kali ini mengajarkan kita supaya kita mengasihi mereka dan tidak membeda-bedakan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita adik-adik. Ya adik-adik, jadi sekarang kakak mau menampilkan ilustrasi cerita berbentuk gambar ya adik-adik. Kali ini bukan video tapi gambar bercerita tentang firman Tuhan kita hari ini. Yuk sama-sama kita saksikan ya adik-adik ya semuanya. Jangan ada yang kemana-mana, tetap stay di situ, oke adik-adik? Yesus dan murid-murid ditolak oleh orang-orang Samaria. Yakobus marah dan ingin memanggil api dari langit untuk membinasakan orang Samaria. Yakobus bercerita tentang kekesalannya kepada Petrus. Orang Samaria dan orang Yahudi pada waktu itu mereka bermusuhan. Orang Farisi datang untuk mencobai Yesus. Apa yang harus aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Tanya ahli Farisi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi siapakah sesamaku manusia? Tanya ahli Farisi. Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Yahudi yang berjalan menuju Yerusalem sedang dirampok oleh penyamun. Seorang imam lewat tapi tidak mau menolong orang itu. Seorang Lewi juga lewat tapi malah melewatinya begitu saja. Tapi seorang Samaria lewat dan berbelas kasihan kepada orang itu. Orang Samaria itu malah membersihkannya dengan minyak dan anggur, membawanya ke penginapan dan membayar semua perawatannya, dan akan kembali membayar kekurangannya. Yesus mengajarkan bahwa yang menjadi saudara dalam kisah ini adalah orang Samaria tersebut. Ya adik-adik, tadi kita sudah melihat ya ilustrasi dari cerita firman Tuhan kita kali ini. Nah dari ilustrasi tadi adik-adik bisa lihat kan dari ketiga orang yang ada di cerita tersebut, kira-kira dari tiga orang tersebut siapa ya yang benar-benar mengasihi sesamanya, yang peduli dan mau menolong? Tadi kan yang pertama ada seorang imam, dia cuma melewatinya aja adik-adik, nggak mau menolongnya. Yang kedua seorang Lewi, juga sama, dia juga tidak mau menolongnya. Lalu yang ketiga orang Samaria itu, ya
dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka dia menolong orang yang mengalami kemalangan tersebut, yang dirampok oleh para penyamun dan tergeletak di jalan. Jadi adik-adik, kali ini Tuhan mau supaya kita belajar dari orang Samaria tersebut, bahwa dia tidak membeda-bedakan siapa yang dia tolong, siapa yang dia bantu, ya adik-adik. Ya adik-adik, kalau orang Samaria yang murah hati itu saja mau menolong, bahkan memberikan yang terbaik buat orang yang membenci dia, nah Tuhan juga pastinya mau supaya kita bisa melakukan hal tersebut. Dan kakak percaya kita pasti bisa, karena Tuhan yang memampukan kita dan memampukan adik-adik semua untuk melakukan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, buat saudara-saudara kita, buat sesama kita, buat adik kita, buat kakak kita, buat orang tua kita, buat semua orang, tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan mau supaya kita tidak membeda-bedakan, tidak pilih-pilih dalam menolong atau membantu orang lain. Tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi sama kita seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus mau juga supaya kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, mengasihi teman kita yang nakal, mengasihi adik kita yang usil, mengasihi kakak atau abang kita yang menyebalkan, mengasihi mama papa kita yang mungkin cerewet, ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena tema firman Tuhan kita hari ini tadi apa adik-adik? Semua orang adalah saudaraku. Jadi semuanya, siapa saja adik-adik, baik itu yang baik, tidak baik, semuanya adalah saudara kita. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca super kebenaran kita kali ini. Kita mau sama-sama praktekkan ya dengan gaya kita, oke? Super kebenaran kita kali ini adalah, adik-adik semua pakai gaya ya, ikutin kakak, oke? Super kebenaran kita adalah, aku akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudaraku. Apa adik-adik, kita ulangi kembali ya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudaraku. Ya adik-adik, jadi super kebenaran kita kali ini mengajak kita untuk melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, saudara kita yang di rumah, di mana saja. Kita mau melakukan yang terbaik, sama seperti orang Samaria tadi adik-adik, dia melakukan yang terbaik tanpa disuruh, tanpa ada syarat, dia melakukan yang terbaik. Oke adik-adik, mari kita sama-sama lakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama praktekkan sepanjang minggu ini ya adik-adik ya. Kita mau praktekkan firman Tuhan kita hari ini. Ya adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan kita kali ini. Saat ini kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa. Kita mau berdoa buat mama papa kita, buat teman-teman kita, buat semua orang, supaya kita bisa mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, di tanah hati kami yang subur. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, mereka boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh dimampukan Tuhan untuk mengasihi saudara mereka,
mengasihi adik, kakak mereka, bahkan orang tua mereka Tuhan. Seperti orang Samaria yang murah hati Tuhan. Kami boleh belajar dari orang Samaria tersebut Tuhan, untuk mengasihi, untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kekuatan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami memampukannya untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan dalam cerita firman Tuhan yang lebih seru pastinya. Tetap di rumah saja, tetap sehat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan pastinya tetap semangat. Bye-bye.